Ini malam isi, siapa yang kena hitungan isi, dia pasti akan diambil. Merumuskan kalimat makrifat itu dengan bahasa yang sangat sederhana. Atau moal kapanggih Pak, lamun teu dikosongkeun mah. Tiba-tiba saya merasa pintu itu seperti terbuka. Manusia seringkali mengalami kebimbangan dalam kehidupannya. Maka dari itu dibutuhkan ilmu ma'rifat agar mencapai ketenangan jiwa. Kita akan belajar dari narasumber kita. Seperti apakah ilmu ma'rifat tersebut? Saya hobi bertualang, dan itu memaksa saya untuk berpikir banyak hal. Pertama adalah tentang konsekuensi-konsekuensi yang harus saya hadapi ketika saya bertualang. Dan ketika saya berhadapan dengan berbagai konsekuensi itu, mau tidak mau, saya harus berpikir tentang sesuatu yang paling penting dalam diri saya dan dalam diri setiap manusia, saya kira. Apa itu? Yaitu tentang pemahaman akan siapakah kita sebenarnya. Saya kira ini sesuatu yang sangat fundamental bagi setiap orang untuk mengetahui siapa dirinya, agar dia bisa benar-benar berperilaku yang terbaik dalam berbagai hal. Bagi saya adalah bagaimana saya bisa berperilaku dengan baik ketika saya harus masuk dalam petualangan saya, memasuki medan-medan yang kadang jangankan kita yang dari jauh, bahkan warga setempat juga tidak pernah tahu tentang tempat itu. Nah, ternyata pemikiran-pemikiran saya sampailah pada dunia pemikiran yang sebelumnya tidak pernah saya duga bahwa saya akan sampai pada titik itu, yaitu pada titik di mana kita harus berpikir tentang siapa kita dan siapa Tuhan kita. Pengetahuan ini ternyata menciptakan kontrol yang baik bagi saya untuk bersikap. Sikap saya terhadap diri saya pribadi, sikap saya terhadap keluarga, sikap saya terhadap alam, sikap saya terhadap sesama manusia sebagai bagian dari dunia sosial saya. Saya Muslim, tapi karena saya punya keterbatasan dalam menuntut ilmu, saya tidak. Di sisi lain saya dikaruniai bakat kesenimanan yang sangat besar. Saya bisa melukis, saya bisa menyanyi, saya juga bisa menari, ya. Bahkan saya juga bisa hobi berakting. Saya suka sekali dengan dunia teater, ya. Ada satu metode yang membuat saya sangat nyaman dalam berteater, adalah metode konsentrasi. Sampai saya menemukan di titik yang paling dalam, saya menemukan diri saya sendiri. Di dalam agama saya tentu saya sadar betul bahwa saya dituntut untuk sampai tingkat yang paling tinggi. Tingkat yang paling tinggi di dalam agama saya sebagai Muslim adalah ma'rifat. Tetapi dunia ma'rifat ini dunia yang Masya Allah betapa berat untuk ditempuh. Di dalam agama saya ada bentang waktu atau rentang waktu di mana kita dituntut untuk menyelami itu. Dalam kalimat yang sederhana, belajar dari mulai buayan sampai liang lahat. Semula saya berpikir
Kenapa belajar itu lama sekali dalam dunia Islam? Orang kalau ingin jadi polisi, masuk akademi kepolisian, setelah jadi polisi, ya sudah, tidak usah belajar lagi. Orang ingin jadi dokter, masuklah ke lembaga pendidikan kedokteran, setelah jadi dokter, ya mungkin dia sudah tidak perlu belajar lagi. Tetapi seorang muslim, dia dituntut harus belajar dari mulai buayan sampai liang lahat. Semula saya berpikir tentang betapa lamanya belajar dalam dunia Islam. Tetapi setelah kita merenungi kehidupan ini, saya jadi tahu persis. Pantas kita dikasih waktu tanpa batas, kecuali batasnya adalah kematian. Karena apa? Ternyata untuk mencapai tingkatan tertinggi, itu susahnya bukan main. Ada bagi kita, kebanyakan kita adalah orang-orang yang ada di dunia, dunia syariat. Tapi untuk mencari kesejatian, orang harus melangkah, harus mau meninggalkan syariat, yaitu menuju tarekat atau thariqah. Dari thariqah kemudian orang nanti akan ketemu dengan hakikat. Ya. Dari hakikat itu orang bisa bermarifat. Nah, menyadari itu saya gelisah, dilanda kegelisahan yang luar biasa, sampai mau tidak mau saya mencari dari berbagai sisi, dari berbagai cara. Dan karena saya lahir di alam masyarakat Sunda, alhamdulillah, ya, saya bersyukur bahwa saya dilahirkan di dalam budaya Sunda dengan sejarah yang sangat panjang orang Sunda. Suatu saat dalam puncak kegelisahan saya sedang mencari jati diri saya. Siapa saya dan siapa Tuhan saya dan bagaimana saya harus bersikap. Dan mengejutkan bahwa saya akhirnya dipertemukan dengan sebuah konsep yang sangat sederhana, konsep yang kemudian memudahkan saya menyelami tentang saya dan Tuhan saya. Artinya memudahkan saya untuk masuk ke koridor alam ma'rifat. Apa itu? Suatu saat saya bertemu dengan seorang anak muda. Ya. Ternyata ini bukan sembarang anak muda. Walaupun dia rambutnya gondrong seperti rocker, ya, celana jeans, kemudian singlet dan jaket. Dia memandang saya demikian dalam sampai kemudian saya dilihatin seperti itu, saya gelisah. Sampai akhirnya saya coba dekati, karena saya heran kenapa ada anak muda menatap saya seperti itu, ya. Dan saya dibikin lebih terkejut ketika datang ke anak muda itu. Dia tiba-tiba bicara, enak sekali jadi bapak. Kenapa saya bilang? Ya, dia bilang, karena bapak sudah sampai. Kalimat sudah sampai itu langsung menggelitik saya dan mengantar saya pada kegelisahan saya. Saya tahu dia berbicara tentang itu, tentang kegelisahan saya. Maka akhirnya saya bilang, Anda jangan ngomong sembarangan. Jangan bilang saya sudah sampai. Saya justru sedang berada di puncak kegelisahan karena saya merasa tidak pernah bisa sampai. Apa bukti saya tidak sampai? Pertama, saya mudah sekali digoyang-goyang. Mudah sekali bergoyang. Saya tahu bahwa meninggalkan ibadah adalah perbuatan dosa. Tapi pada titik-titik tertentu kadang-kadang itu tertinggalkan. Sholat, ya, kadang-kadang di akhir waktu, ya, merasa lebih penting menyelesaikan pekerjaan dulu. Kemudian saya tahu bahwa bermain perempuan itu berdosa. Tapi pada titik-titik tertentu itu juga kita kerjakan. Jadi saya merasa, kalau dikatakan sudah sampai, sama sekali belum. Saya bertemu dengan anak muda itu hampir 2 tahun, ya. Dia selalu bilang saya sudah sampai, sementara saya bilang saya belum sampai, ya. Tapi dia selalu bilang sudah sampai, saya bilang belum sampai. Sampai kalau nggak salah di tahun ketiga, sore-sore, saya benar-benar gelisah. Ya, kenapa gelisah? Di sisi lain banyak orang datang ke saya karena mungkin saya waktu itu lumayan populer di dunia televisi sebagai host di program misteri.
Jadi orang-orang menganggap saya mungkin punya pengalaman yang sangat hebat tentang itu. Padahal kalau mereka datang bertanya, saya sebenarnya berkeringat, ya. Keringat dingin muncul karena sebenarnya saya tidak seperti yang mereka duga. Itu membuat saya semakin gelisah. Sampai di tahun ketiga itu, saya di rumah mengalami puncak kegelisahan yang tinggi. Akhirnya saya naik ojek. Ya. Naik ojek, saya cuma berpikir satu, saya harus ketemu anak muda itu, dimanapun dia berada. Gitu. Jadi saya sewa ojek jam 4:30 sore, saya kejar sampai ke Kulon. Ternyata anak muda itu rumahnya di lereng gunung, ya, di lereng gunung itu dekat sekali dengan masyarakat Baduy, ya. Saya tahu bahwa anak muda ini sangat memegang teguh ajaran Sunda. Saya bersyukur Allah mempertemukan saya dengan anak muda ini. Karena apa? Ketika saya sampai rumahnya itu menjelang maghrib, dalam keadaan sangat gelisah, gitu. Saya langsung diterima dia. Saya langsung bertanya, langsung meminta. Saya bilang, kita sudah lama berteman, dan sekarang saya memaksa. Tolong kasih tahu saya jalannya agar saya benar-benar bisa sampai seperti yang Anda selalu bilang bahwa saya sudah sampai. Dia bilang, enggak, udah makan dulu. Dan saya disuguhi makanan khas Sunda, ya, makanan tradisional zaman orang-orang zaman dulu lah. Makan, kemudian saya ingat itu ikan teri yang digoreng kering, ya. Lalu kemudian sambal terasi, dan itu adalah makanan ternikmat yang saya tahu sampai sekarang. Ketika saya makan dengan tidak enak sama sekali. Karena apa? Walaupun makanan itu enak sekali sebenarnya, tapi saya kehilangan nikmat karena saya dihantam kegelisahan terus. Pada saat saya sedang makan, di suap yang ketiga tiba-tiba dia ngomong sambil cueknya, ya. Dia tidak ngomong serius, ya. Dia ngomong sambil cuek. Dia cuma bilang, ini pakai bahasa Sundanya, atuh moal kapanggih Pak, lamun teu dikosongkeun mah. Artinya kalau di Indonesia kan, tidak akan ketemu kalau tidak dikosongkan. Saya langsung berhenti makan. Tiba-tiba saya merasa pintu itu seperti terbuka. Pintu pemahaman, pintu pemikiran seperti dibuka. Pintu spiritual seperti dibuka. Tiba-tiba saya teringat satu permainan anak-anak Sunda waktu kecil. Anak-anak Sunda itu biasanya tidurnya di langgar atau di surau kalau di bahasa Sumatera. Pada malam-malam tertentu itu biasanya para senior menakut-nakuti kita yang masih kecil dengan berkata bahwa ini malam isi, siapa yang kena hitungan isi dia pasti akan diambil. Kita nggak pernah tahu mau diambil sama siapa. Tapi kita dihantui ketakutan. Maka ketika tidur dihitunglah isi kosong, isi kosong, isi kosong. Bukan main, kita berusaha masuk ke yang bagian kosong supaya nggak diambil. Kemudian saya juga teringat permainan anak-anak kecil, karena saya di lingkungan Sunda, anak kecil orang Sunda itu main main hong. Kalau di bahasa Indonesia kan itu ada permainan petak umpet gitu. Atau bahasa Sunda yang lain tata rucingan. Jadi seseorang jadi kucingnya, hitung hiji jiwa lupat mana jupan lalu gitu. Yang lainnya ngumpet. Kalau sudah dicari, siapa yang ketemu? Hong. Yang ketemu hong gitu. Waktu itu saya bertanya-tanya apa itu gitu. Begitu si anak muda itu menjelaskan ke saya bahwa tidak akan ketemu Pak kalau tidak dikosongkan. Saat itu saya langsung bisa menafsirkan. Saya bilang, Kang, berarti dikosongkan itu gini ya. Jadi kalau kita ingin tahu tentang siapa kita dan siapa Tuhan kita, maka pahami kalimat isi
kosong. Orang Sunda itu ternyata merumuskan kalimat makrifat itu dengan bahasa yang sangat sederhana. Isi kosong. Jadi lawannya tuh, isi kosong. Ada, nggak ada. Terlihat dan tidak terlihat. Itu rumusnya. Jadi ketika dia bilang tidak akan ketemu kalau tidak dikosongkan, maka saya langsung terjemahkan begini. Saya bilang, Kang, berarti kosong itu gini maksudnya. Dari visual dulu. Semua yang terlihat ini kita kosongkan. Kita buang semua yang terlihat. Yang terlihat bentuk-bentuk, ya. Bentuk yang terlihat ini buang semua. Bentuk itu ada yang bulat, ada yang persegi, ada yang kerucut, ada yang limas, segala macam. Semua bentuk dibuang. Dia bilang, tah. Nah, dia bilang begitu. Artinya, dia mengantar saya pada pemahaman yang seharusnya. Jadi ternyata kalau ini kita buang, bentuk ini kita buang, semua ini kita buang, semua ini kita buang nih, ya. Bentuk-bentuk ini kita buang. Yang ada apa? Kalau bentuk ini sudah kita buang semua bentuk, yang ada apa? Yang ada adalah kosong. Ketika bentuk kosong, masih ada yang lain. Warna, mari warna kita buang. Warna itu ada merah, ya, primernya ada merah, ada kuning, biru, ya. Kemudian putih, hitam. Buang warna, hilangkan warna. Mari, kalau warna kita hilangkan, yang ada apa? Abu-abu? Abu-abu itu juga warna. Buang. Kalau abu-abu tidak ada, yang ada apa? Hitam, ngegelemang. Itu juga warna. Buang. Kalau warna pun tidak ada, kebayang enggak sama kita? Kalau warna sudah tidak ada, yang ada apa? Kosong. Di dalam ajaran, karena saya Muslim, saya langsung tahu dengan kalimat laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupainya. Ternyata apa? Kalau bentuk sudah kita buang, yang ada hanya kosong. Kalau warna sudah kita buang, yang ada hanya kosong. Kalau warna sudah kita buang, suara kita buang. Sekarang kita mendengar suara riak-riak air, mendengar suara jangkrik. Buang semua. Kalau semua suara sudah tidak ada, yang ada tinggal apa? Lengang. Lengang itu juga suara. Buang. Kalau lengang sudah tidak ada, yang kita dengar apa? Sunyi. Sunyi itu juga suara. Buang semua. Kalau lengang saja sudah tidak ada, sunyi sudah tidak ada, yang ada apa? Tinggal kosong. Itulah laisa kamislihi syai'un. Kalau suara sudah kita buang, yang ada tinggal apa? Rasa. Rasa itu ada rasa pahit, manis, asin. Buang semua. Kalau rasa juga sudah tidak ada, kita nggak bisa ngebayangin lagi. Kalau rasa sudah tidak ada, apapun rasa sudah tidak ada, maka yang ada adalah kosong. Kalau semua yang di semesta ini sudah kita hilangkan, kosong semua, tinggal apa yang ada? Saya bilang, tinggal diri saya. Itu berarti masih mengaku ada. Buang diri. Kosongin. Artinya diri kita pun harus dilupakan. Semua. Ya. Ketika secara fisik sudah hilang, warna sudah hilang, rasa sudah hilang, yang ada tinggal apa? Tinggal ada pikiran-pikiran. Itu juga masih ada. Buang, kosongkan. Ternyata setelah itu menjadi kosong, baru kita tahu. Kalau ini semua sudah kita kosongkan, yang ada tinggal siapa? Laisa kamislihi syai'un. Yang ada tinggal Dia yang tidak ada satupun yang bisa menyerupainya. Siapa Dia? Itulah disebut kosong. Ternyata apa? Kosong yang dimaksud dalam falsafah Sunda adalah Dialah yang maha kuasa. Dialah pencipta. Dialah Tuhan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak itu saya langsung paham betul. Ternyata selama ini saya kalau sholat, ya, kalau sholat itu saya berusaha memposisikan diri seolah-olah berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Sampai kemudian saya berusaha seolah-olah sedang berhadapan. Tanpa disadari,
saya ternyata sedang menciptakan arca dalam diri saya. Arca di sekeliling Ka'bah dibuang, tapi kita sendiri menciptakan arca di dalam diri saya. Jadi ternyata saya sudah melakukan sesuatu yang belum sesungguhnya benar. Jadi saya kalau sholat selalu berusaha membayang-bayangkan bahwa saya sedang berhadapan dengan Tuhan saya. Ya, saya merasa sekali bahwa saya keliru ternyata. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dibayang-bayang. Ya, maka satu-satunya cara agar kita bisa langsung berhadapan dengan Allah adalah buang semua, ya, kosongkan semua, termasuk diri kita, ya, termasuk diri kita. Jangan diakui, ya, keberadaannya, karena yang ada sesungguhnya cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini makhluk, semuanya tidak akan ada kalau tidak diciptakan. Gitu. Jadi ternyata falsafah orang Sunda itu dengan isi kosong. Tidak ada isi kalau tidak ada kosong. Adanya isi karena adanya kosong. Tidak akan ada isi kalau tidak ada kosong. Sesungguhnya yang mana? Itu sama saja dengan kalimat ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Tidak ada yang terlihat kalau tidak ada yang tidak terlihat. Adanya yang terlihat karena adanya yang tidak terlihat. Jadi kita semua yang terlihat sesungguhnya diadakan oleh yang tidak terlihat. Jadi dengan itulah lalu kemudian saya menemukan rumus yang begitu sederhana. Ternyata orang Sunda memiliki rumus makrifat yang sangat sederhana. Ya. Orang tidak perlu membayang-bayangkan, tapi nolkan dirinya. Nolkan kita, hilang ego kita, hilang pengakuan kita, hilangkan itu, hilangkan semua. Sampai kita berada di titik nol, sehingga kita langsung menyadari sepenuhnya bahwa yang ada adalah Dia yang tidak terlihat. Yang ada Dia yang kosong itu. Ya. Kalau kita renungkan lebih jauh, di puncaknya orang Sunda bilang ternyata isi dan kosong adalah dia-dia juga. Mari kita lihat, apakah kita sesungguhnya ada? Tidak. Kita ada karena diciptakan. Jadi sesungguhnya yang ada itu siapa? Dialah yang tidak ada. Dialah yang tidak terlihat. Ternyata baik yang tidak terlihat dan yang terlihat hanyalah Allah. Yang ada dan yang tiada hanyalah Allah. Allah tidak ada akhirnya dan tidak ada awalnya. Jadi sejak itu saya benar-benar menaruh hormat pada falsafah hidup orang Sunda yang ternyata sesungguhnya itu adalah rumus makrifat yang memudahkan kita memahami siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Siapa kita sebagai makhluk dan siapa Allah sebagai Tuhan kita. Semoga pengalaman saya ini benar-benar bisa menjadi hikmah bagi kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia, tidak ada rahasia yang tidak bisa diungkap kecuali karena kehendak